Kenan, sakit, lirik Sylviana sambil mengulurkan tangan, meminta bantuan Kenan saat pria itu berjalan ke arahnya. Namun bukannya membantu untuk berdiri. Kenan justru terus berjalan melewatinya begitu saja. Sial, dia tidak mau membantuku sama sekali, umpat Sylviana dengan kesal. Namun rasa kesal itu berubah menjadi senyum penuh kemenangan saat melihat Cleopatra enggan didekati Kenan. Dia yakin wanita itu pasti salah paham dengan kejadian tadi dan mengira mereka sedang berciuman. Padahal dialah yang mencium Kenan. Ah, come on Leo. Kenan menghela napas dengan kasar saat mendapatkan penolakan wanitanya. Kau tidak mungkin. Bersihkan. Leo memotong ucapan Kenan sambil memberikan tisu dari dalam tasnya tanpa memutus tatapan kepada Sylviana. Pada wanita yang terlihat kesusahan untuk berdiri karena rok pendek dan heel yang dikenakan wanita itu. Kenan pun mengusap bibirnya tanpa banyak kata. Setelah selesai baru mengecup bibir Cleo dengan lembut dan sangat menuntut saat wanitanya membalas kecupannya. Dan pemandangan yang ada di depan matanya itu tidak luput dari pemandangan Sylviana, membuat wanita itu terkejut bahkan mulutnya sampai menganga lebar. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Tadinya Sylviana mengira Cleo akan marah besar melihat suaminya berciuman dengan wanita lain. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wanita itu terlihat menikmati ciuman yang diberikan Kenan tanpa sedikit pun marah kepada pria itu. Setelah menyelesaikan tautan bibirnya dengan sang suami, Cleo berjalan dengan sangat elegan ke arah wanita yang udah berani menyentuh Kenan dengan tatapan tajam mengintimidasi dan aura dingin yang keluar dari seorang Cleopatra sanggup membuat Sylviana ketakutan hingga berjalan mundur. Berani sekali kau menyentuh priaku, ucap Cleo dengan berbisik tepat di telinga Sylviana. Sylviana yang terdesak bahkan hampir terjatuh saat tubuh bagian belakangnya mengenai ujung meja. Dengar, aku tahu betul apa yang ada di kepalamu itu. Cleo menekan jarinya pada kening Sylviana. Kalau kau masih ingin hidup tenang, jangan pernah menyentuh Kenanku, paham? Ancam Cleo dengan tersenyum tipis penuh arti. Aku tidak takut kepadamu. Sylviana memberanikan diri untuk melawan. Really? Lagi-lagi Cleo tersenyum tipis. Tentu saja. Sylviana membusungkan dada sambil mengibaskan rambutnya. Kenan masih mencintaiku, terbukti dengan ciuman kami tadi. Ia tersenyum licik, berharap Cleo mempercayai kebohongannya. Apa? Yang tadi itu kau bilang ciuman? Pakai Cleo dengan wajah yang terkejut, lalu menatap pada Kenan. Ken, dia bilang kalian berciuman, padahal yang aku lihat hanyalah seorang jalang yang sedang mencuri sesuatu. Kau? Sylviana mengepalkan kedua tangannya, menahan amarah yang siap meledak karena 2 kali dikatai wanita murahan. Aku apa? Tantang Cleo, melemparkan kembali tatapan yang tajam, mengintimidasi hingga membuat nyali Sylviana kembali ciut. Sayang, apa kau masih punya urusan dengan wanita jadi-jadian ini? Cleo menghampiri suaminya. Baik Kenan maupun Sylviana mengerutkan keningnya dengan raut wajah yang berbeda. Jika Kenan menahan tawa, sementara Sylviana menahan emosi. Sudah tidak ada? Kau dengar? Suamiku bilang sudah tidak ada. Jadi, pergilah. Aku tidak mau pergi, karena urusanku dengan Kenan belum selesai. Sylviana menatap mantan kekasihnya. Kau berjanji memberikan aku pekerjaan, Ken? Kenan hanya diam tidak menjawab perkataan Sylviana, karena tidak mau pusing menghadapi mantan kekasihnya itu. Terlebih ada Cleopatra di sisinya. Ia pun segera menghubungi Bram dan meminta asisten pribadinya itu membawa petugas keamanan ke ruangannya. Ken, kau mengusirku? Tanya Sylviana dengan wajah tidak percaya saat mendengar Kenan memanggil petugas keamanan. Tega sekali kau, sampai memperlakukan aku seperti ini. Dia drama lagi, cibir Cleo sembari menghela napasnya.
Sementara Kenan masih tetap diam, tidak menggubris sedikit pun perkataan Sylviana. Bukan karena dia tidak peduli ataupun tidak berempati sedikit pun, tapi bagi seorang Kenan Meyer, sebuah perselingkuhan atau pengkhianatan tidak akan bisa dimaafkan. Kenan, jangan seperti ini. Aku mohon, berikan kesempatan satu kali aja untuk kita memperbaiki semuanya. Sylviana memberanikan diri mendekat pada mantan kekasihnya. Namun saat ingin menyentuh Kenan, tangannya justru ditepis oleh Cleopatra. Sudah aku katakan, jangan menyentuh suamiku. Namun Sylviana yang udah menggila karena tidak terima dikalahkan, bahkan sebelum bertanding, terus berusaha membuat pria itu luluh. Namun sayangnya, Kenan tidak tersentuh sedikit pun dengan semua bujuk rayuannya. Bahkan menatap dirinya saja, Kenan tidak terlihat enggan. Bawa dia keluar, ucap Kenan saat melihat Bram masuk bersama dengan 2 orang keamanan. Tidak, aku tidak mau, lepaskan aku. Sylviana meronta saat dibawa paksa oleh 2 orang berbadan besar dan tegap. Kenan, aku mohon, setidaknya beri aku pekerjaan. Sylviana masih berusaha walaupun di detik-detik terakhir. Kau ingin pekerjaan? Bukan Kenan yang menjawab, tapi Cleo. Wanita itu memerintahkan petugas keamanan untuk melepaskan Sylviana. Mendengar sebuah tawaran pekerjaan dari wanita yang menjadi pesaingnya, tentu saja membuat Sylviana terkejut. Pekerjaan apa? Tanyanya dengan curiga. Menjadi pelayan pribadiku. Apa? Bekik Sylviana dengan terkejut. Aku tidak mau, jawabnya dengan penuh amarah. Kenapa tidak mau? Bukankah dengan menjadi pelayan pribadiku kau bisa dekat dengan Kenan? Ucap Cleo dengan berpura-pura tidak melihat tatapan tajam yang diberikan oleh Kenan. Masih banyak cara untuk bisa berada di dekat Kenan tanpa harus menjadi pelayanmu. Sahut Sylviana dengan ketus. Dia tidak mau harga dirinya diinjak-injak seperti itu dengan menjadi pelayan seorang Cleopatra. Kalau tidak mau ya udah. Cleo mengibaskan tangannya. Petugas keamanan yang mengerti pun kembali menyeret wanita itu keluar dari ruangan tersebut. Bram pun tidak tinggal diam. Ia mengikuti petugas keamanan hanya untuk memastikan mantan kekasih Tuan Kenan keluar dari perusahaan Meyer. Lepaskan aku! Lepas! Teriakan Sylviana masih terdengar di dalam ruangan kerja. Yang kini hanya ada Kenan dan Cleo di dalamnya. Aku senang kau tidak terhasut dengan apa yang tadi kau lihat. Kenan merangkul pinggang Cleo dari belakang. Kau senang ya? Cleo membalikkan badannya, menatap Kenan sambil melingkarkan tangannya di leher pria itu. Tentu saja, Kenan hendak mengejar bibir wanitanya, namun sesuatu yang keras dan cepat menghajar miliknya hingga membuat Kenan meringis, menghela kesakitan. Sial, umpatnya sambil memegang miliknya. Itu hadiah, karena kau diam aja saat dicium wanita jadi-jadian tadi. Ucap Cleo setelah menendang milik Kenan dengan lututnya. Dan ini, Cleo meniup kepalan tangannya setelah memukul perut Kenan, hingga membuat pria itu mengumpat untuk yang kedua kalinya. Hadiah, karena kau udah pergi pagi-pagi sekali tanpa ikut sarapan, hanya untuk bertemu reok itu. Setelah mengungkapkan semua kekesalannya, Cleo pun pergi dari ruangan kerja Kenan tanpa mau membantu prianya yang terlihat kesakitan di bagian yang selalu membuatnya panas dingin di atas ranjang. Mudah-mudahan senjatanya itu tidak apa-apa, gumamnya dengan bergidik ngeri saat teringat betapa kerasnya ia menghajar milik Kenan. Cleo sayang, tunggu. Kenan berusaha berdiri tegak lalu berjalan cepat untuk menyusul wanitanya meskipun miliknya masih terasa mules. Ah ya ampun, dia benar-benar seorang Mateo, umpat Kenan saat melihat wanitanya yang udah masuk ke dalam lift. Hari-hari selanjutnya yang dilalui Cleo dan Kenan setelah kejadian tersebut justru semakin mesra, tidak terpisahkan. Bagaimana tidak terpisahkan kalau setiap harinya Cleopatra akan ikut Kenan ke tempat kerja pria itu. Karena Sylviana masih saja terus datang ke kantor Kenan, meskipun udah dilarang untuk masuk,
Tapi tetap saja Sylviana menggunakan berbagai cara agar bisa bertemu mantan kekasihnya. Seperti saat ini, Kenan, Cleo, Sylviana berada di satu meja yang sama di sebuah restoran saat jam makan siang. Kau itu seperti hantu, ada di mana-mana dan tidak terlihat, sindir Cleo dengan cengah, bahkan nafsu makannya hilang begitu saja. Saat Sylviana dengan tanpa rasa malu ikut duduk di meja mereka. Aku terlihat? Jika tidak, kau tidak akan menyindirku. Saat Sylviana dengan santai hendak menikmati makanan siangnya yang baru diletakkan oleh pelayan di atas meja. Tapi bagiku kau tidak terlihat, hanya tercium bau. Cleo menutup mulut dengan kedua tangannya. Hei, kau itu udah keterlaluan. Aku baru aja akan makan. Sylviana kesal karena Cleopatra mengatakannya bau. Dengan mimik wajah yang hendak muntah, padahal dia baru aja ingin menikmati makan siangnya. Namun melihat ekspresi mual Cleo membuat nafsu makannya menghilang. Aku tidak. Cleo menarik napas dan mengeluarkan dengan perlahan. Hanya saja aku memang ingin muntah. Cleo kembali menutup mulut dengan tangannya, membuat Kenan cemas saat melihat wajah Cleo yang terlihat menahan sesuatu sambil menutup mulut. Kenan yang merasa cemas mendekat dan mengusap punggung Cleo dengan perlahan. Are you okay? Cleo menggelengkan kepalanya. Aku rasanya perutku mual sekali. Mulutnya bergerak seperti hendak mengeluarkan sesuatu ke arah Sylviana. Mual? Kenan semakin cemas, apalagi saat melihat wanitanya terlihat pucat. Oke, cukup. Kau benar-benar udah membuat nafsu makan gue menghilang. Sylviana yang melihat bagaimana Cleo hendak muntah beberapa kali ke arah makanannya, membuat Sylviana merasa geli hingga menyudahi meskipun belum ada yang masuk ke dalam perutnya. Ditambah melihat bagaimana Kenan yang begitu cemas pada Cleo membuat Sylviana semakin kesal. Sylviana, diam kau. Sentak Kenan dengan tajam, membuat Sylviana langsung diam seribu bahasa. Ken, aku ingin muntah, ayo cepat. Cleo menarik tangan Kenan agar mengikutinya. Oke, kita ke rumah sakit sekarang. Tapi sebentar, aku... Cepat, aku udah gak tahan. Cleo menarik paksa Kenan yang hendak memanggil pelayan, sembari terus mengeluarkan suara yang terdengar ingin muntah-muntah, membuat Kenan mau tidak mau mengikuti Cleo keluar dari dalam restoran. Meskipun belum membayar makanan yang tadi dipesannya. Kau baik-baik aja? Apa perutmu masih mual? Tanya Kenan setelah mereka masuk ke dalam mobil. Aku mual, tapi bohong. Cleo tertawa terbahak-bahak sambil memerintahkan sopir untuk melanjutkan mobil mereka. Jadi, tadi kau? Ya, aku hanya berpura-pura mual dan ingin muntah. Ucap Cleo masih dengan tertawa. Kenan menghela napasnya dengan lega, meskipun ada rasa kecewa karena sempat berpikir Cleo mual dan ingin muntah disebabkan tanda-tanda kehamilan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana wajah Sylviana yang terkejut saat disuruh membayar tagihan makanan kita, ucap Cleo dengan tersenyum puas. Cleopatra? Kenan menggeleng-gelengkan kepala saat teringat belum membayar tagihan makanan mereka. Pak, berhenti, ucapnya pada sopir. Jangan terus. Aku bilang berhenti. Terus jalan, Pak. Perdebatan suami istri itu tentu saja membuat sang sopir kebingungan. Tuan, Nona, mobilnya berhenti atau terus berjalan? Jalan, berhenti, jawab Kenan dan Cleo bersamaan. Kenan, kau itu kenapa sih? Tanya Cleo dengan kesal. Ayo dong sayang, aku tidak mungkin membiarkan Sylviana membayarnya. Biar aja, lagi pula siapa suruh dia mengganggu acara makan siang kita. Ketus Cleo dengan wajah yang ditekuk. Kenan lagi-lagi menghela napasnya dengan kasar. Kau boleh mengerjai Sylviana dengan cara apapun, tapi tidak seperti ini. Bukankah makanan tadi kita yang makan? Kenan merasa tidak punya harga diri sama sekali jika seorang wanita yang membayar apapun untuknya, terlebih untuk istrinya. Karena dia masih cukup mampu untuk membayar apapun
yang dimakan atau yang diinginkan Cleopatra. Kalau kau ingin membayarnya, pergilah. Aku turun di sini. Cleo menyeru sopirnya untuk berhenti. Jangan macam-macam. Kenan berteriak menarik tangan Cleo dengan cepat. Lepas, Ken. Kau ingin kembali ke sana, bukan? Jadi pergilah. Kenan menatap intens wajah Cleo yang terlihat marah, lalu menghela napas panjang untuk meredam emosinya. Jalan, Pak. Perintah Kenan karena tidak ingin berdebat dengan istrinya hanya karena masalah sepele yang berhubungan dengan Sylviana. Untuk biaya tagihan restoran, Kenan bisa menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan uang yang udah dikeluarkan Sylviana. Kenapa kau diam aja? Kau marah? Tanya Cleo saat melihat wajah tampan Kenan datar tanpa ekspresi apapun. Ya, Cleo akui dirinya keterlaluan mengerjai Sylviana, tapi itu sengaja dilakukannya hanya untuk membuat Sylviana jerah mengikuti mereka. Tidak, hanya saja tadi aku sempat mengira kau mual-mual karena hamil. Apa? Cleo kembali tertawa. Sayang, mana mungkin aku hamil? Kenan hanya diam menatap perut Cleo dengan harapan penuh bahwa di dalam sana sudah ada Kenan Junior. Sementara itu Sylviana yang masih bingung dengan apa yang terjadi, karena tiba-tiba Kenan dan juga Cleo pergi begitu saja tanpa satu kata pun, dibuat terkejut saat mendapat tagihan yang begitu besar saat hendak membayar makanan yang dipesannya. Awas kau, Cleopatra Mateo, umpat Sylviana saat menyadari dirinya dijebak oleh wanita sialan itu. Akan aku balas kau nanti.